Waalaikumsalam Bu Wiwin. Sehat Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat sekali. Pak Fahmi, saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada peserta nanti. Oke. Tentunya untuk tujuan pembelajaran ini ada banyak gitu. Cuman yang saya tekankan di sini nanti peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta memahami konteks atau arti dari Al-Quran itu sendiri. Kita kan juga banyak tahu ya, banyak sekali orang-orang ini yang hanya membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Mungkin dari pelajaran yang saya sampaikan ini saya juga menyertakan artinya agar anak-anak ini tidak hanya bisa membaca saja, tapi setidaknya mereka mengerti dan memahami lah beberapa arti dari Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian tujuannya lagi saya ini ingin melahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis dari anak-anak. Baik itu nanti ada agar harapannya agar timbul sebuah pertanyaan-pertanyaan atau ada gagasan baru yang mana nantinya dapat menambah keilmuan tidak hanya dari anak-anak sendiri tapi dari kita selaku pengajar. Lalu kemudian juga saya juga berharap anak-anak ini bisa menganalisis pelajaran atau babnya yang dipelajari, sehingga apa dampaknya di kehidupan mereka, lalu kemudian kira-kira apa yang betul diterapkan, apa yang belum dipraktekkan oleh mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu, waktu jadwal Pak Fahmi mengajar itu hari apa? Oh, kalau saya di sekolah ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada 4. Full ya? Oh, full sampai Jumat. Tapi saya juga tidak mengampu PAI saja, saya juga mengampu Aswaja. Lalu untuk besok ini hari Rabu ini untuk PAI saya ada 2 jam besok. Besok ada 2 jam di kelas 11 bahasa, 11 B, 11 MIPA ya, berarti 11 B dan 11 F ya, dan 11 F. Berarti besok saya izin ikut. Oh gitu, silakan monggo. B. Silakan. Terus Pak Fahmi, setelah observasi nanti juga ada pernyataan lagi. Saya ingin mohon izin wawancara untuk pasca observasinya. Oh, ini mau wawancara saya? Iya, nanti siap. selesai observasinya. Oh gitu, siap. Oke, itu saja Pak Fahmi. Iya, terima kasih Bu. Sampai jumpa nanti besok di Iya. kelasnya Pak Fahmi. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita dengan Al-Fatihah, kita tujukan kepada Al-Fatihah pada guru kita. Semua dengan barokah Al-Fatihah, kelak kita diberikan kebarokahan yaitu berupa ilmu yang manfaat dan barokah, serta dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. Oke, saya absen dulu ya. Alif, Anis, Anisya, Bagus, Dewi. Sholat tok, bahas sholat. Jadi kita kembali. Saya kembali lagi kepada sahabat semua bahwasanya nanti kita akan fokus di 2 panduan, yaitu di LKS sama dan juga di materi tambahan karena belum kita sudah merdeka, dan saya merasa kita ini sangat perlu sekali untuk mempelajari tentang sholat. Apalagi dari kemarin kita sudah praktek sholat itu banyak sekali sing kleru. Ya enggak kleru sih, kurang api, menurut saya kurang bagus. Apa saja saya kasih contoh sedikit. Kemarin sampai waktu kunut. Waktu sampai kunut, ono sing setelah kunut itu gini. Ya udah. Begini tuh hukumnya makruh. Jadi tidak perlu. Terus belum kunut sampai baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu. Langsung langsung. Terus ketika kabiro sampean takbir Allahu Akbar kabiro alhamdulillah. Iku sing bener. Ono arek itu Allahu Akbar kabiro alhamdulillah. Jadi Allahu Akbar dibaca. Itu salah. Ya. Jadi ketika sama membaca iftitah, harusnya sama tidak perlu kocok Allahu Akbar meneh.
Allahu Akbar itu tempatnya ketika kita takbir. Jadi setelah Allahu Akbar, tidak usah Allahu Akbar kabira walhamdulillah, tidak usah. Tidak Allahu Akbar kabira ya. Jadi langsung kabir. Yang perlu diperhatikan lagi, sudah saya ingatkan, saya sampaikan berkali-kali, aurat sampean khususnya sing putri lebih dipertahankan. Auratnya antara Muhammadiyah dan NU apa beda? Sama, seluruh wajah kecuali telapak tangan dan muka. Jadi begini, jangan diketok nih. Misal bapak ini dulu sholat, kemarin itu cincin petang program misalnya, gede mentol ya. Terus dia sholat, di pinggiran Aisyah, ada yang tidak beli cincin. Jika tolong Allah, bling 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 bling, Akbar. Saya kudu di tangan dulu ini. Baru ketika rukuk, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, apa jenenge tutupan punggung tangannya diketok nih, dan cincinnya itu salah. Kalau kita sholat, aurat itu harus semuanya harus ketutup, tutupan bagi sing perempuan. Kalau laki-laki batasannya dari mana aurat? Dari pusar sampai lutut. Berarti yang wajib sama tutupin berapa? Pak, boleh nggak kalau kita sholat terus kayak tutupan anduk toh, atau tutupan handle calok lah misalnya. Ini sama tutupan handle calok misalnya. Boleh. Kalau nggak percaya aku praktek belum balik. Nggak apa-apa. Yang penting auratnya itu tentu itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan semuanya kecuali telapak tangan dan kalau untuk budak perempuan auratnya gimana? Budak perempuan pusar sampai kalau ada budak perempuan dulu kan ada, sekarang kan sudah ada. Kalau budak perempuan itu ya pusar sampai. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sholat. Coba sholat itu ada berapa? Ada berapa macam? Sholat sunnah, terus fardu kifayah. Jadi yang namanya sholat itu ada 3 macam. Ada yang namanya sholat wajib. Yang namanya sholat wajib itu ya wajib perseorangan. Jadi sampean memiliki kewajiban sholat ya butuh sholat. Kalau sampean meninggalkan yang namanya kewajiban maka akan terkena dosa. Kalau yang sunnah, apa itu sunnah? Perkara yang jika kita lakukan maka kita akan mendapat. Kalau kita tinggalkan, kalau fardu kifayah, kalau yang namanya fardu kifayah itu sholat yang hanya diwakilkan. Misal ya, siapa yang mati ini ya? Misal si A meninggal dunia, kebetulan ya kan, arek lanang-lanang ini ada arek lanang siji loro telu papat lima enam. Misal arek 6 iki mau tidak ada yang mensolati jenazah, arek 6 ini gak gelem mensolati, maka semuanya sak kampung kudu sholat. Misal kita anggap ini kita sekampung ya, kita sekampung. Kalau misal dari 6 anak laki-laki ini gak gelem mensolati si jenazah, maka kita semua terkena dosa. Masih yang wedo-wedo yang lagi karena tidak ada yang mau mensolat. Ternyata Fabian belum sholat. Siapa itu yang sholat jenazah? Siapa nggak belum sholat jenazah? Allah. Sholat jenazah Fabian Dewi, maka sampean semua tidak terkena dosa. Itu yang dinamakan sholat fardu. Jadi harus diperhatikan, harus bisa dibedakan. Fardu ain itu ya wajib itu.
Fardu ain itu bisa masuknya di kayak sholat Jumat. Ya sholat 5 waktu itu juga fardu ain. Kalau sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib. Jadi contoh kayak apa itu sunnah mendekati wajib? Kunut itu mendekati wajib. At-tahiyat awal itu mendekati. At-tahiyat awal itu sunnah wajib. Sunnah. Jadi itu yang dinamakan sholat sunnah muakkad. Jadi yang dinamakan sunnah muakkad dan sunnah biasa aja pasti pahalanya lebih tinggi yang namanya sunnah muakkad. Karena apa? Hampir mendekati wajib, mendekati saja tapi tidak sampai wajib. Jadi ya tetap sunnah. Gitu. Cuman sunnahnya sangat dianjurkan. Coba sampean wis sholat nang masjid Al-Ubiyah ora ate tahiyat awal. Wong sing gak paham mesti iki gak sah sholatnya. Karena tidak tahiyat awal atau tidak tasyahud awal. Karena apa? Kebanyakan orang berpikir bahwasanya wajib hukumnya untuk tasyahud awal. Padahal dasar hukumnya itu sunnah. Makanya saya kan pernah bilang misalnya, hati-hati lah sholat. Kenapa? Karena kalau sampean sholat, saya kan sudah saya jelaskan lagi rukun atau fardunya sholat. Jadi soalnya di situ ada yang sunnah. Kalau sampean memamerkan alias awak ini hitungannya mengamalkan ilmu lah, jangan lupa kan gitu. Mengamalkan ilmu. Kalau kita kita mempraktekkan tapi banyak orang yang tidak tahu di sana, itu yang nanti menjadi khawatir. Gitu loh, banyak karena di luar sana banyak orang yang awam. Maka dari itu biar sampean tidak awam, kita akan membahas tentang rukun atau fardu. Apa itu rukun? Yang namanya orang sholat itu pasti ada urutan nih. Gak oleh mau sholat langsung ayo sholat, ayo bismillahirrahmanirrahim langsung atahiyatul boleh. Sampean makan kalau bunyi lewat beli iso nggak lewat motor? Iso nggak lewat turun? Mesti lewat kan gitu. Kalau darurat baru iso lewat tirung, iso lewat dulu ya iso. Maksudnya langsung dikirim bolongin dulu bisa. Itu kalau darurat. Makanya segala sesuatu yang wajib itu harus tertata. Coba sholat gak ono rukune. Ya bener. Apa sampean sholat gak sakarape dhewe, imame rukuk sampean sujud. Imame sujud sampean ngadeg maca Al-Fatihah. Kan sakarape dhewe. Kan gitu. Iya kan? Maka dari itu harus ada yang namanya rukun. Rukun sholat yang pertama apa? Di mana tempatnya niat? Coba dibaca niatnya sholat subuh. Nah, niatnya sholat subuh. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati. Lalu yang nomor dua apa? Berdiri bila mampu. Pak, kalau malas. Tapi ketika sampean malas, sampean mampu berdiri enggak? Berarti masih tetap. Kalau misal ono wong ambil sikile potong, maka baru tidak diwajibkan untuk bersujud. Sakit, kalau ada orang sakit stroke atau sakit apa ya udunan misalnya. Kamu kucing udun itu deh telapak kaki loh, udun limo kanan kiri. Kan gak mesti gak iso sing jenenge ngatur iki ya gak itu lek ngatur mulu bulat najis kabeh tempat sholat. Akhirnya karena adanya halangan baru kita diperbolehkan untuk. Tapi kalau tidak ada halangan ya berarti kita butuh berdiri dan hukumnya dan namanya rukun ini pasti wajib. Di nomor 3 apa? Takbir. Takbiratul ihram itu sini apa? Allah Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, trik and
tips and triknya. Jempol ini kita usahakan berada di bawah apa ini daun telinga. Jadi kita kira-kirakan, boleh orang sholat itu begini Pak? Allah. Boleh ada orang sholat itu begini. Allah. Ono sing ngene. Allah. Iya benar. Boleh. Sesungguhnya orang sholat itu gak perlu ngini. Ngini loh. Ini itu oleh Allah. Boleh. Ini tuh hanya sunnah dan penyempurna dari sholat. Ketika kita takbir, kita usahakan tangan kita itu keangkat. Keangkatnya seberapa? Kita kira-kirakan jempol di bawah. Oh, soalnya maksudnya. Gak ada. Gini. Shoo. Jadi takbiratul ihram itu adalah lafaz yang kita baca adalah Allahu Akbar. Itu yang dinamakan takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, disitulah kita mulai melafalkan yang namanya jadi niat di dalam hati itu. Ketika kita takbiratul ihram, lambene awake ngomong Allahu Akbar, tapi hatinya awake sholli fardhu subah kira kata mustaqbal qiblat antara lillahi ta'ala wa adzal maqam atau imam lillahi gitu. Paham ya? Terus nomor 4 apa? Alfa. Coba dibaca dulu. Apa namanya? Kabirau. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang dinamakan apa? Hukum iftitah itu apa? Lalu yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Coba Gus, dibaca Al-Fatihah Gus. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Sampai dari salah satu sampean meninggalkan yang namanya membaca Al-Fatihah, maka sholatnya sampean tidak alias gak sah sholat kita. Puas sampean gumprung ini keren orang kabeh ya. Tapi sholat sampean tidak sah karena tidak membaca Al. Terus nomor 5 apa? Apa hukumnya membaca surat pendek? Sunnah. Coba saya tanya ke sampean. Misal, boleh nggak kita hanya membaca satu ayat di surat pendek? Boleh. Oh? Contohnya seperti saya pernah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini kita setel ini speed ya. Speed full speed. Jadi ayo sholat tarawih, apa jenisnya sholat tarawih? Kita ambil rukun-rukunnya saja. Oke, dari rukunnya sholat kan ada 18 itu kita pakai rukun itu. Kita pakai, tapi kita tambahin membaca surat pendek. Jadi ketika membaca surat pendek, kalau golin amin yasin Allah. Terus juga alif lam mim Allah. Mana sih? Alif mim Allah. Itu juga ada. Bebas. Kalau yang namanya surat pendek, walaupun saya sama yang mau Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Bismillah. Kan tapi lebih sempurnanya kalau sampai baca selesai sak surah. Misal Fabian hafal sak juz, tangan tes hafalan itu. Subhanallah banget Fabian. Ustaz Fabian. Masa aku tak masuk sak juz. Aku kayak Fabian yang beri kelap. Ayo biar yang beri kilau.
suka mari-mari. Akhirnya juga balik. Sing sholat kan? Dia sholat dulu. Terus nomor 5 apa? Rukuk. Nah, bagaimana bacaannya rukuk? Nah, bacaan rukuk itu hukumnya apa? Sunnah boleh dibaca, boleh. Coba lihat Pak Juli. Coba praktek rukuk nih. Coba rukuk. Ketika rukuk, ketika rukuk ya, ketika rukuk itu yang sempurna itu dari itu apa celengan dia dari belakang ke depan itu harus sejak misalnya kayak gini di dalam enggak ambruk. Ini baru yang dinamakan rukuk yang sempurna. Pak, kira-kira kalau rukuknya tidak sempurna apakah tidak sah sholatnya? Ya tidak. Cuman lebih baik sempurna. Coba yang tidak sempurna kayak apa nih? Yang rukuk tidak sempurna. Nah, ini ke pemenisoran nih. Dari ini coba yang di atas paha ini kok. Nah, ini tidak sempurna. Misal di dalam ini maka ini rukuk yang sempurna itu geguk dulu. Kemarin itu waktu praktek sholat sama itu kalau semua ini kok. Sama foto ini kesebelasan lagi. Jadi gue ceklek ya, itu lurus. Biar sholatnya sempurna. Terus rukun yang nomor 6 apa? Apa itu tumanina? Berhenti sejenak. Berapa lama berhentinya? 1 menit? Kalau di kitab itu ada lafaz namanya biqadri subhanallah. Lamanya ketika kita membaca lafaz subhanallah. Ketika saya rukuk Allahu Akbar. Ketika saya rukuk Allahu Akbar. Subhanallah. Terus langsung berdiri atau i'tidal itu juga sama enggak baca subhanallah berarti subhanallah tidak sama baca masalah. Sebenarnya kudu ono berhenti. Masih sedetik orang detik tapi harus ada berhenti. Jangan sampai gak mandek Allahu Akbar terus sama rukuk. Ini kan gak berhenti. Jadi yang adanya yang namanya tumanina itu sebagai batas iki lo rukuk, iki lo i'tidal, iki lo sujud, iki lo waya maca Al-Fatihah. Makanya ada yang namanya tumanina. Terus yang terakhir apa? Gimana bacaan i'tidal? Ketika i'tidal itu kita harus kembali pada posisi nah, ini perlu bisa sama praktekan. Berarti bacaannya di mana? Sami Allahu liman. Ketika sami Allah, sampean boleh mengangkat tangan. Boleh sampean kembali. Sami Allahu liman. Tangan ini balik ini boleh. Ditaruh di bawah boleh, gini boleh, gini boleh. Yang tidak boleh ada orang biasanya Sami Allahu liman. Tidak boleh. Kalau kita bergerak lebih dari rangkaian sholat kita, boleh sampai ini Sami Allahu liman.
tidak batal sholatnya, tidak batal, cuma kurang sempurna. Ono ketika sampean sujud itu tangannya gini. Tangannya sampean itu enggak nempel kayak gini. Enggak gini. Ono maksud ini. Bisa jijik gitu. Nah, harusnya gimana? Semuanya harus nempel. Terus yang utama di laki-laki, batuk. Rambut saya model-model Fabian ini ketika sholat harus dipilih. Soalnya ada sampean sholat terus baru sampean ketutupan dengan satu helai rambut saja. Sholatnya sampean tidak. Jadi kudu makanya kenapa kita disunahkan memakai kopiah itu biar baterai sampean, kan? Masih baterai sampean ke lapangan. Sing perempuan ketika sampean memakai rambut sampean itu harus ketutupan. Ya, ojo di pamer terus tak sendiri ono ijo lumut misalnya, aku pamer-pamer tidak perlu. Tidak perlu. Oke, sujud. Lalu yang terakhir adalah dari 10 rukun ini nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya. Dari rukun ini ada yang ditanyakan? Coba tanya. Apa ya? Kalau pas sujud terus hempet Oh, kemepetan nih. Akhirnya sampean dijepit terus gimana? Terus caranya ngingkup. Oh, nempel. Masuk sampai gak bisa buka. Dikit ya, Pak. Yang penting sampean ojo ketika sampean sujud sampean ojo tangannya sampean ibu. Itu dia freestyle langsung. Ada lagi yang ditanyakan? Apa Sya? Hah? Ya, karena saking pentingnya namanya sunah muakkad kan, yang hampir mendekati. Ya, sampai emang enggak lek ono wong bawa tumpeng gede. Jadi nang sampean terus enggak wis aku enggak belum sampean punya kesempatan mana untuk mendapatkan untung, sampean mau enggak mendapatkan? Kalau sampean mau mengambil tumpeng itu, ya sampean balik lagi. Apa aku belum? Oh itu. Makanya ada opsi yang namanya sujud. Tidak atafiyat awal kok ketika kunut juga. Kalau sampean meninggalkan kunut sampean ingat, oh memang di tumpeng kurang, sampean sujud saat itu tidak apa. Apa? Siapa aja? Dari mana? 40 penduduk asli terus gini, sampai salah persepsi. Aslinya bukan 40 penduduk asli. Satu orang cukup. Yang 40 penduduk asli itu kalau salat Jumat. Kalau akan meninggal itu ya harus ada yang nyolati. Satu orang tak boleh tapi 7 penduduk. Tapi kalau sholat Jumat itu wajib 40 orang atau lebih. Misalnya 100 orang sholat Jumat di Al-Huda, tapi di Al-Huda itu gak ada orang begini belas, semua dari luar tumpang, nggak bisa sholat. Paham ya? Oke, pun kita akhiri sebelum kita kembali ke rumah. Marilah kita membaca doa dulu. Silakan dipersiapkan dulu. Jangan lupa terus ya.